Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking pembimbing Ustaz saking Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, badhe tanggleg dumateng Bapak Kyai, apa asal kejadian diri atau ihsan? Dua, apakah alam semesta yang tidak kelihatan itu adalah hidup? Apakah semua makhluk ada di dalamnya? Mohon dijelaskan. Kula mohon pandonganipun kula nderek ngaos kali pembimbing dari Kertasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal muasal paran sangka Gusti Allah ya kudu balik ning Gusti Allah. Asal muasal jenengan fitrah harus bisa kembali fitrah. Nabi Adam asalnya negeri surga akhirat, bukan penduduk bumi. Nanti harus bisa kembali ke surga, bahasanya tadi. Kalau kita melihat proses asal muasal dari ahad, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah itu dawuh terhadap para malaikat, malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Ternyata itulah manusia. Semua malaikat pada saat itu setuju, kecuali namanya Ajazil. Wakola Aidon Banul Jan. Mereka mengatakan, Ajazil itu berkata gini Pak nang Allah. Ya Allah, bukankah kami setiap saat waktu bertasbih, bertahmid, mensucikan jenengan? Apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah di muka bumi? Ajazil itu jawabnya ngoten. Lalu Allah bersabda, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sak temeni ingsun. Ingsun Pak. Diterjemahkan secara syariat, ingsun iku Allah. Yang dawuh. Iku a'lamu. Luweh ngerti. Luweh paham. Ma ing apa ta'lamun. Kang orang ngerti sira Ajazil. Ngoten iku. Ajazil itu keringetan sak jagung-jagung Pak. Ketika saat didhawuhi Allah ngoten. Bapak Ibu, ini Nabi Adam belum ada. Nur Muhammad di dalam diri jenengan yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Sesuai dengan tanyakan tadi ning ahad. Cara gambar fisik, nutfah
Di dalam mani itu ada sel. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Bapak Ibu, ini kronologinya. Akhirnya secara syariat Allah menciptakan Adam. Jasate dari saripati tanah. Rohipun dari Allah sendiri. Yang secara bijaksana disebut Nur Muhammad. Sehingga tanpa Nur Muhammad, semua dunia saisi ini tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada ndok, ya gak ono pitik. Sebetulnya bukan telur itu, Pak. Elas di dalam telur itu loh yang disebut Nur Muhammad. Gak akan terjadi wujudnya ayam. Pun. Ketika sudah wujud, Allah dawuh. Wa idh qala tatkalane dawuh sapa Allah, Gusti Allah lil malaikati terhadap malaikat. Usjudu do sujuda sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Akhirnya kamredeg malaikat iku sujud. Iki hukum syariat jenengan iku sujud nang kotak watu. Tahu kotak watu? Ka'bah. Iki hukum syariat. Tapi maksud hakikate ruhaniyah sampean sujud sing nguasai kotak batu itu. Ka'bah itu. Mbon tersinggung loh ya. Mbon tersinggung. Ini proses kita memangnya. Tapi ila iblis. Kecuali iblis ajazil wau. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam diri iblis itu ada sifat yang namanya takabur. Sebab apa muncul takabur? Allah dawuh. Iblis dalam Gusti. Apa yang menjadikan penghalang dirimu kau tidak mau bersujud atas perintah aku? Jawabannya sederhana, Pak. Ana kholaktani minar wa kholaktahu mintin. Duh Gusti, kula kan sampean jadikan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Mulia mana? Mesti mulia dari api. Dari arah itulah, Pak. Akhirnya iblis enggak mau patuh atas perintah Allah. Nyun sewu. Ini kinayah. Ini sanepan, Pak. Ini isyarah. Maksudnya sebenarnya bagaimana? Nyun sewu. Kita golongan manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang bodoh, ada yang alim. Ada yang jadi masyarakat biasa, ada yang menjadi pejabat. Ada manusia itu golongan sing gak tahu ibadah secara syariat, tapi ada yang ahli ibadah secara syariat. Hati-hati. Hati-hati yang kebagian sugih, kebagian punya pangkat jabatan, kebagian ahli ibadah, sing hati-hati Anda. Hati-hatilah. Atau ahli ilmu, alim, hati-hatilah. Ini jikalau Anda tidak paham, kau akan meneruskan proses perjalanan daripada mohon maaf, buka surat Ibrahim ayat 3. Nyun sewu, sebelum masuk di ayat itu, perlu kami jelaskan. Ningati sampean kita ini, Pak,
akan muncul rumangsa takabur. Ada kesombongan disebabkan karena kita orang berada. Kita kegolong orang yang kaya. Lah kaya macam-macam sebabnya. Bisa jadi kaya tani, kaya dagang, kaya laut. Entah, kadang-kadang kaya dari sumber ngingu toyol. Macam-macam gitu. Bisnis-bisnis itu. Jenengan Pak, nek gak mengenal ilmu tauhid, siapapun kita pasti takabur. Mesti muncul rasa rumangsa sugih ku kita. Akhirnya jenengan iki akan mengakui luwih sugih daripada orang lah. Pasti kita akan berbuat dolim. Wis hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim. Mohon maaf. Kalau ini kau biarkan, Allah akan menutupi hatimu dengan kesugihanmu. Bisnismu tambah digedek nih Allah hasilnya. Akhir dadi istidraj, penglulune Allah. Jenengan di situ mesti akan merasa yang kaya nomor satu sak Tegal adalah kita. Wis Pak. Akhirnya enggak tahu sopo siro, sopo ingsun. Allah nutupi. Hati-hati. Satu. Dua, oleh karena kita mulai kecil dididik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu alat, akhirnya kita alim ilmu itu. Bahkan menjadi penasehat. Segala hukum apapun yang endingnya di dalam dohiriyah, kalau tidak fatwa dari kita, umat itu kurang lego, kurang puas. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi kita dalam hati akan rasa takabur pada Allah atas ini semuanya. Pada sifat ilmu jelas sifat ma'ani, sifat wajibnya Allah. Mengapa dirasa diakui kita rampas? Ini jelas salah. Ini kita akhirnya merasa kita orang jadi orang alim. Padahal yang alim itu adalah Allah sendiri. Kalau seperti ini Pak, mesti jenengan iki merasa lebih alim daripada orang lah. Ini kalau kita biarkan, kita tidak akan menerima makalah orang lain, pendapat orang lain. Membenarkan pendapat saya sendiri yang berhak, yang harus dipakai. Wis, ini adalah takabur Pak, di mata Allah. Hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim. Allah akan menutupi dengan ilmu itu terhadap hati kita. Sehingga hati kita sampai kapanpun akan buta terhadap Allah. Na'udzubillah. Lagi. Rasa takabur akan muncul dalam hati kita disebabkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan bentuk kita disebut oleh masyarakat al-ubad, ahli ibadah. Secara dohiriyah. Mohon maaf, hati-hati. Allah bisa menjadi menutupi hati sampai dengan status al-ubad tadi. Bapak Ibu, 3 hal ini tidak akan Allah jadikan sebagai hijab tutupi hati jenengan, manakala jenengan faktulu anfusakum, meniadakan keakuan diri kita yang kaya, diri kita yang alim, diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Lalu muncul semuanya yang kaya, yang alim, yang baik itu hanyalah ingsunnya Allah. Baru selamat.